Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Wildan. Saya dari kelas SI 4803 dengan NIM 102022400055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program sederhana yang saya buat menggunakan bahasa C#. Program ini adalah simulasi penjualan tembakau di sebuah toko bernama Iwil Tobacco. Pada fungsi utama main yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan adalah baris pertama, yaitu pesan selamat datang. Lalu selanjutnya terdapat integer jenis sama dengan pilih tembakau yang digunakan untuk memanggil fungsi pilih tembakau yang bertujuan untuk menentukan jenis tembakau yang akan ditampilkan kepada user yang berupa angka 1 atau 2. Lalu di sini terdapat array, yaitu string produk dan integer harga. Lalu selanjutnya ada percabangan, ada if else di mana apabila jenis sama dengan 1, maka program akan menampilkan tembakau jenis cerutu. Jika kondisi di atas salah, maka program akan menampilkan produk tembakau jenis kretek. Lalu ada tampilkan produk dalam kurung produk, harga, yaitu digunakan untuk memanggil fungsi tampilkan produk untuk menampilkan daftar produk yang tersedia. Selanjutnya ada integer pilihan sama dengan pilih produk dalam kurung produk, yaitu digunakan untuk memanggil fungsi pilih produk untuk meminta user memilih produk berdasarkan nomor. Selanjutnya ada integer jumlah yang digunakan untuk memanggil fungsi masukkan jumlah untuk menentukan jumlah produk yang akan dibeli. Selanjutnya ada integer total, yaitu memanggil fungsi hitung harga untuk menghitung total harga berdasarkan harga satuan dan jumlah. Selanjutnya ada console writeline, total harga untuk kurung kurawal jumlah, kurung kurawal produk, kurung siku pilihan. Lalu ada total yang digunakan untuk menampilkan informasi total harga produk yang dipilih. Selanjutnya di bawahnya ada percabangan, yaitu konfirmasi pembelian berhasil dan pembelian dibatalkan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pilih tembakau. Pertama terdapat terdapat variabel pilihan dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan input pengguna. Lalu ada pilihan sama dengan convert to integer 32 dalam kurung console readline yang digunakan untuk membaca input user dalam bentuk string dan mengonversi input string menjadi tipe data integer. Selanjutnya ada if pilihan tidak sama dengan 1 dan pilihan tidak sama dengan 2, maka program akan menampilkan pesan error berupa pilihan tidak valid. Selanjutnya ada kondisi while, di mana pilihan tidak sama dengan 1 dan pilihan tidak sama dengan 2. Kondisi ini untuk memastikan perulangan terus berjalan selama nilai yang dimasukkan oleh user itu tidak valid. Selanjutnya ada return pilihan yang apabila
input valid, maka nilai pilihan akan dikembalikan ke fungsi pemanggil. Oke, selanjutnya ada fungsi tampilkan produk. Di sini fungsi ini menggunakan static void agar fungsi tidak mengembalikan nilai apapun. Dan di sini fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu string produk dan integer harga. Di sini terdapat for integer i sama dengan 0, i kurang dari produk length i plus plus. Lalu selanjutnya ada fungsi pilih produk. Di sini terdapat variabel pilihan dengan tip data integer. Di sini saya menggunakan perulangan dual. Pilihan sama dengan convert to integer 32 console readline min 1. Jika pilihan kurang dari 0 atau pilihan lebih besar dari produk .length, maka program akan menampilkan error yang berupa pilihan tidak valid. Lalu terdapat kondisi while pilihan kurang dari 0 atau pilihan lebih besar dari produk .length untuk memastikan perulangan terus berjalan selama nilai yang dimasukkan tidak valid. Selanjutnya ada return pilihan yang akan mengembalikan nilai apabila pilihan yang dimasukkan oleh user itu valid. Selanjutnya ada ini fungsi masukkan jumlah. Di sini terdapat variabel jumlah dengan tipe data integer. Di sini juga saya juga menggunakan perulangan dual. Di sini jumlah sama dengan convert to integer dalam kurung console readline. Digunakan untuk membaca input user dan mengkonversi tipe data string ke integer. Jika jumlah kurang dari 0, maka program akan menampilkan pesan error yang berupa jumlah harus lebih dari 0 dan meminta pengguna untuk terus mengulangi inputan sampai nilai yang diinput itu valid. Di sini terdapat kondisi jumlah kurang dari 0 untuk memastikan perulangan terus berjalan sampai nilai yang diinput itu valid. Lalu return jumlah return jumlah digunakan untuk mengembalikan nilai ke fungsi jika fungsi yang dimasukkan itu benar atau valid. Lalu ada fungsi hitung harga. Di sini akan return harga dikali jumlah, ia akan mengembalikan harga dikali di sini fungsi ini digunakan untuk mengembalikan nilai harga dikali jumlah. Lalu selanjutnya ada fungsi
konfirmasi. Di sini terdapat variabel konfirmasi dengan tipe data string. Di sini saya juga menggunakan perulangan 2 ya. Jika konfirmasi tidak sama dengan yes dan konfirmasi tidak sama dengan no, maka program akan menampilkan pesan error berupa input tidak valid dan meminta user untuk memasukkan pilihan antara yes atau no. Di sini juga terdapat kondisi konfirmasi tidak sama dengan yes dan konfirmasi tidak sama dengan no untuk memastikan perulangan terus berjalan selagi nilai yang dimasukkan oleh user itu tidak valid. Lalu ada return konfirmasi sama dengan yes, dimana di sini apabila konfirmasinya sama dengan yes, maka akan mengembalikan nilai boolean. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.